Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek membuat peta. Karena pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ASEAN. Nah, kita lanjutkan dengan membuat peta ASEAN. Tolong disiapkan alat-alatnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Hari ini kita akan membuat peta ASEAN. Adapun alat-alat yang kita gunakan hari ini adalah pensil, penghapus, penggaris, pensil warna cat air yang sejenisnya untuk mewarnai ya, dan kertas HPS kosong. Ingat, kertas HPS kosong bukan di buku tulis. Oke, kita mulai ya. Dimulainya dengan bikin sketsanya dulu ya. Kita buat garisnya agak lebih tipis. Nanti kalau gambarnya sudah jelas, sudah fix, baru kita pertebal ya dengan spidol atau pensilnya. Nah, di sini kita buat Pulau Sumatera dulu ya, karena ASEAN itu termasuk dalam Indonesia. Oke, pelan-pelan saja. Nanti ibu akan kirimkan gambar contoh untuk peta ya. Kalau kalian yang di rumah tidak ada atlas, kalian cukup lihat peta yang ibu kirimkan di grup. Jadi nggak usah beli atlas. Oke, pulau-pulau kecilnya dibuat. Nah, ini Pulau Sumatera ya, kelihatan kan jelas ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita membuat garis tepi. Kanan kiri atas bawah itu jaraknya sama ya, 1 cm. Boleh nggak Bu jaraknya lebih dari 1 cm? Misalnya kamu bikin 2 cm boleh, tapi antara kanan dan kiri sama-sama semuanya 2 cm ya. Nah, selanjutnya ketika garis tepinya sudah jadi, kalian tulis nama dulu. Nama kalian di sini di pojok. Ibu tulis ya, Ibu Zia. Oke. Misal Ibu kelas 8-3. Nah, di sini juga dikasih judul peta benua. Oh, sorry, bukan benua ya, peta ASEAN. Kenapa harus seperti itu? Karena syarat sebuah peta itu harus ada judulnya ya, peta ASEAN. Nah, ini kan masih pakai pensil. Nanti kalau udah dirapikan bisa ditebelin dengan spidol atau pulpen ya, biar jelas tulisannya. Iya, kita pertebal ya biar jelas Pulau Sumateranya. Sebenarnya buat peta itu mudah anak-anak. Yang penting kalian harus sabar intinya dan teliti. Saya kasih nama Pulau Sumatera. Oke, jelas ya, Pulau Sumatera. Sekarang lanjut kita membuat Pulau Jawa. Oke, dibuat saja Pulau Jawanya. Pulau-pulau kecilnya ada Pulau Bali, NTB, NTT. Nah, kita tulis Pulau Jawa. Oke, lanjut ke atasnya Indonesia ada Kalimantan. Kita buat petanya Pulau Kalimantan. Oke, Pulau Kalimantan itu berbatasan langsung dengan negara apa? Ayo, berbatasan langsung dengan negara Brunei Darussalam. Nanti kalau perbatasan negara di garis petanya kamu kasih warna merah ya. Ini Brunei. Ini Pulau Kalimantan. Oke, di situ jelas ya Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Lanjut kita ke Pulau Sulawesi. Oke, Pulau Sulawesi.
Oke, kita kasih nama lagi Pulau Sulawesi. Oke, di sini jelaskan ya. Lanjut kita bikin Pulau Papua ya. Di sini ada pulau-pulau kecilnya dulu. Di sebelum Maluku itu ada pulau kecil. Jangan mana ya gua ini sih gimana sih bu? Saya udah itu udah vaksin tuh saya ngambilin gimana itu dia ya udah dapat tadi gua dapat upload file dia gua terus nggak bisa ya gimana ya? Gua bingung gimana. Pulau Papua. Nah di sini berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Oh ya, di sini setelah Pulau Flores itu nanti kita buatkan ada sebuah negara lagi yang dulunya memang termasuk dalam wilayah Indonesia, memisahkan diri menjadi sebuah negara. Namanya Timor Leste, anak-anak. Dia di dekat dengan NTT. Nah, di sini banyak-banyak pulau. Oke, yang harus kamu perhatikan nanti ketika mewarnai, yang harus kamu tahu, nanti di luar itu kan laut-lautnya itu berwarna biru, ya harus sesuai. Jangan di luarnya itu kamu kasih warna merah, hijau, kuning, karena dalam sebuah peta itu ada makna sebuah warna. Kalau warnanya biru tua itu berarti lautnya dalam. Kalau warnanya biru muda, lautnya dangkal. Ya, nanti di sini nanti kita warnakan warna biru. Oke. Lanjut kita ke negara tetangga. Kita kan baru jadi Pulau Indonesia ya. Pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekarang kita Brunei Darussalam tadi sudah. Kita buat negara kepulauan di ASEAN lagi. Ada Filipina, anak-anak. Dia bentuknya kepulauan seperti Indonesia, namun tidak seluas Indonesia ya. Nah, kita buat. Yang penting ingat kuncinya, sabar dan teliti dalam membuat peta. Kenapa sih Bu harus praktek buat peta? Nah, karena meskipun kita negara tetangga, belum tentu kamu tahu letak Filipina itu di sebelahnya mana negara apa. Nah, dengan membuat peta ini kamu jadi tahu Filipina itu letaknya di mana, Singapura ada di mana gitu, dan bentuknya seperti apa. Nih, kita kasih nama ya, Filipina. Oke, di sini ada laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan sangat luas ya. Nah, di pojok sana kita lanjut, kita buat negara Vietnam ya. Nah, dia sangat berdekatan, jadi ada dataran dan banyak negara di sini. Jadi seperti ini bentuknya ya anak-anak. Ingat nanti warna ini jangan asal ya. Dipastikan warnanya itu sesuai dengan aturan pembuatan peta. Nanti kamu kasih warna merah. Merah itu ternyata di peta artinya gunung. Masa sebuah negara isinya gunung semua, kan gak mungkin. Ya. Lanjut ya. Nah, kita buat dulu negara Vietnam. Vietnam itu berbatasan langsung dengan Kamboja, dengan Thailand, dengan Laos, dan dengan Myanmar. Oke, sudah selesai ya. Di sini ada Kuala Lumpur nanti, Malaysia dengan Singapura. Oke. Kasih nama ya. Di sini Vietnam. Di sini Laos. Di sini Thailand. Di sini Kamboja. Di sini
Myanmar. Bu, kalau misalnya saya di rumah itu alat warnainnya nggak lengkap Bu, warnanya nggak ada warna hijau, nggak ada warna kuning, nggak ada warna biru. Lebih baik saran ibu kalian cukup diarsir aja ya. Tapi kalau yang ngerasa pensil warnanya di rumah lengkap, nanti warnanya disesuaikan dengan peta ya. Nanti ibu ajarkan soal warna, mewarnainya. Oke? Nah, ini kan peta ASN-nya udah jadi ya anak-anakku. Nah, selanjutnya apa? Kita praktek untuk mewarnainya. Ingat, tadi ibu bilang mewarnai peta itu ada aturannya. Kalau hijau itu untuk dataran tinggi, kalau biru untuk laut. Jadi yang merasa di rumah alat warnanya nggak lengkap, ibu sarankan tidak usah diwarnain tapi diarsir. Diarsir itu seperti apa Bu? Nih, diarsir seperti ini nih. Nah, gitu semuanya diarsir ya. Udah cukup di situ. Nanti ujungnya itu, ujung garis yang di sininya, misalnya dalam petanya itu, kalian pakein spidol biar lebih bagus. Oke, itu untuk yang tidak ada pensil warnanya. Karena ibu tidak mengharuskan kalian ke toko buku ya. Jadi minimal kamu menggunakan pensil ya. Kalau pensil mah pasti ada di rumah ya. Kalau tidak ada pensil warnanya, diarsir dan tepinya itu ditebelin dengan pensil atau pulpen atau spidol. Oke. Kita belajar warna peta ya. Nah, kita mulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu kamu lihat kan ada warna hijau, Pulau Jawa hijau, Pulau Kalimantan hijau, Pulau Sulawesi hijau, Pulau Papua juga hijau. Warna hijau itu menunjukkan daratan rendah. Tingginya 0 sampai 500 meter ya. Jadi seluruh Indonesia mayoritas berbentuk daratan rendah. Jadi warnanya hijau. Oke. Lanjut, Bu. Ini ada warna kuning. Ya, warna kuning itu menunjukkan daratan tinggi. Semakin warnanya kuningnya semakin terang, berarti wilayahnya semakin tinggi. Itu ada Brunei, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Oke. Warnanya ibu ingatkan lagi ya. Kalau kamu di rumah tidak ada pensil warna cat air yang warnanya lengkap, lebih baik mewarnainya diarsir. Karena kalau dalam peta itu setiap warna ada maknanya. Tadi ibu bilang kalau hijau itu termasuk daratan rendah. Jadi kamu tidak bisa menempatkan asal warna dalam peta. Kalau di peta terlihat ada warna hijau, itu berarti daratan rendah. Nah, ketika warna kuning, itu dia daratan tinggi. Semakin terang, dia semakin tinggi wilayahnya. Oke, paham sampai di situ kelas? Nah, kita bahas warna kuning tadi. Kuning, orange itu coklat, itu lambang dataran tinggi. Semakin kuning itu berarti makin tinggi. Kalau orange itu daratan tingginya ukurannya itu 500 sampai 600 cm ya. Nah, apa ya yang termasuk daratan tinggi tapi tidak terlalu tinggi? Itu ada negara Thailand. Thailand kita kasih warna orange. Kalau nggak ada orange, kasih warna coklat ya. Oke, aman ya. Oh iya, tadi Kamboja itu masuk dataran rendah. Nanti kita kasih warna hijau. Kamboja itu masuk dataran rendah, jadi kita kasih warna hijau. Kamboja warna hijau. Ya, kalian pasti bisa lebih gambar, lebih rapi lagi ya. Ibu di sini hanya mencontohkan yang penting bentuknya sesuai dan warnanya sesuai ya. Nah, selanjutnya karena Laos, Vietnam, dan Filipina itu masuk daratan rendah, kita kasih warna hijau ya anak-anak. Oke, warna hijau. Ini tadi kecampur sama orange. Hijau ya. Ini 15. Anak hijau itu ada 29. Jadi masih ada 14 orang lagi nih yang belum masuk. Kasih warna hijau ya.
hijau, hijau, hijau. Dah. Semuanya sudah rapi. Mungkin kalian bisa nggambar lebih rapi karena ibu itu pakai cat air ya. Kalian bisa pakai spidol, pensil warna, segala macam. Intinya tugas selanjutnya apa? Nih, kita pertebal garis sampingnya itu loh biar jelas. Nih, dipertebal sama kamu ya biar indah. Oke, sip. Oke. Nah, pokoknya kalian bisa menggambar lebih rapi ya. Nah, sudah. Ini juga batas-batas negaranya dipertebal lagi biar terlihat lebih bagus dan tulisan negaranya. Bu, di atlas itu kan, di peta itu ada kota-kota Bu, ada tulisannya. Apakah kita harus tulis satu-satu? Tidak usah, kalian cukup menggambar nama negaranya saja. Ya, nih.